Salam dan selamat pagi, Jemaat HKBP Reso Sutoyo. Apa kabar hari ini? Tetap semangat dan selalu sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Senin 9 Agustus 2021, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan menyertai kita dalam satu hari ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis pada kitab Amsal pasal 12 ayat 19 tertulis demikian di dalamnya. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Hotdo pakatayon hasitongan, rodi saliling-lilingna, alesa kidok mata sabingdo, anggodila si pautoto. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, peribahasa kuno mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Mungkin yang sudah berumur 30 tahun ke atas masih ingat dengan pepatah ini. Dan yang di bawah 30 tahun akan diingatkan melalui renungan ini tentang peribahasa tadi. Tentang peribahasa kuno tadi, saya kira kita semua sudah tahu artinya, yaitu setiap orang yang sudah meninggal pasti akan dikenak sesuai dengan perbuatannya selama dia hidup di dunia ini. Tentunya dengan peribahasa ini, kita diingatkan sesuai dengan ajaran Kristen bahwa semua orang akhirnya akan meninggal dunia atau meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang selamanya hidup dan tetap hidup. Secara umum, yang namanya makhluk hidup memiliki limit atau batasan waktu. Nah, sebelum waktunya tiba, apa yang harus kita persiapkan? Cukupkah kita hanya membangun hubungan atau interaksi dengan Tuhan dalam ibadah dan doa saja? Apakah kita sudah merasa sempurna jika kita merasa puas dengan membangun hubungan, interaksi dengan yang di atas sana? Jangan. Kita juga perlu meninggalkan hal-hal yang baik untuk dikenang setelah kita tiada. Meninggalkan hal-hal yang boleh memotivasi atau memberi pelajaran serta kenangan indah adalah hal yang perlu juga dipersiapkan selagi hari masih siang. Jemaat Tuhan yang diberkati, firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana kita mempergunakan apa yang Tuhan berikan, yaitu bibir. Tentunya kita tahu apa yang dimaksud Salomo dalam Amsal ini dengan kata bibir. Dikatakan bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Apa maksudnya? Bibir sinonimnya lidah, adalah yang dipakai untuk mengatakan sesuatu. Kadang bibir atau lidah tidak sadar bahwa apa yang dihasilkannya boleh membawa pengaruh buruk atau baik bagi sosok yang membawanya atau yang dibawanya. Melalui firman ini Tuhan ingin mengatakan bahwa bibir, lidah, dan perkataan orang Kristen yang beriman dan yang percaya akan Yesus haruslah berisi berkat dan sukacita. Lidah, bibir, dan perkataan orang Kristen yang percaya dan beriman haruslah menyejukkan, mendamaikan, dan membantu orang yang menghadapi kesulitan, bukan sebaliknya. Lidah, bibir, dan perkataan yang berisi dusta, inilah hal yang harus dijauhkan dari kehidupan kita. Karena hal itu membuat orang jenuh, susah, marah, dan tidak yakin akan imannya. Jemaat Tuhan yang baik, seorang penulis buku bernama Mark Twain mengatakan, "If you tell the truth, you don't have to remember anything." Jika Anda mengatakan suatu kebenaran, Anda tidak perlu mengingat apa-apa. Maksud dari kalimat ini adalah, jika kita selalu dan sering mengatakan kebenaran, maka tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Namun jika kita berdusta,
maka kita perlu mengingat dusta apa yang telah kita sampaikan, agar tidak ketahuan bahwa kita sudah berdusta. Sebuah dusta akan melahirkan dusta berikutnya. Berdusta ternyata melelahkan, sedangkan mengatakan kebenaran itu membebaskan. So, selagi masih ada waktu, perbuatlah yang baik dan berkesan untuk dapat dikenang di kemudian hari. Pakai dan pergunakanlah bibir, lidah, dan perkataanmu untuk mengatakan yang baik dan yang berguna. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pagi ini yang mengingatkan aku untuk memakai semua yang Engkau berikan bagiku. Lidah, bibir, dan perkataan kiranya alat bagiku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu adalah baik dan berguna bagi kami umat-Mu. Amin. Selamat beraktivitas jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi atau interaksi kita terhadap orang lain. Yakinlah Tuhan menjagamu. Horas.